matang dulu di panggung. Jadi benar-benar ditempa dari panggung ke panggung. Kemudian juga kita di produser harus benar-benar bisa nyanyi. Kalau dulu juga kita sempat ada wajah baru di TVRI dulu, baru kita bisa nyanyi kan gitu. Nah, terus apalagi ya? Terus dulu penyanyi itu masih bisa dihitung, Kang. Ya kan? Kan maksudnya penyanyi musik masih bisa dihitung. Sekarang kan banyak banget gitu. Dan bingung ya ngapalin. bingung. Terus dari segi pendistribusiannya juga beda. Dulu kan ada kaset, ada CD, kemudian kita terus bentuk promosinya juga beda. Dulu kan kita ke di TV, kemudian terus kita ke radio, terus kemudian kita show daerah itu sebenarnya sambil diarak keliling kan. Oh, sekarang kan beda. Arak keliling kampung ya. Sekarang kan serba digital. Serba digital. Iya. Jadi sempat merasakan zamannya kaset. Zaman gitu. kaset iya. CD. Sekarang zaman sekarang yang digital pun juga kita mengalami juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Mbak Ita Purnama Sari. Hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, Kang Zaki. Saya itu biasanya dulu waktu kecil cuma lihat Mbak itu di TV-TV ini. Di TV ya. Nah, sekarang hadir sekarang di depan saya kita langsung berhadapan, langsung bertatapan ya Kang ya. Iya, ini legend guys. Aduh, Mbak, legend. asli di Surabaya? Asli Surabaya, bonek ini. Ini bonek ini. Oh gitu. Julukannya bonek ini, Kang. Dari kecil itu emang udah bisa musik atau gimana? Ya, aku memang untuk musik dari SD memang aku udah les privat piano dari kelas 4 sampai kemudian SMP, kemudian main gitar juga tapi otodidak. Tapi kalau nyanyi dari kecil, dari TK gitu, Kang. Oh gitu. Terus itu kan kecil tuh, sampai SMA di Surabaya lah ya? Sampai lulus kuliah aku di Surabaya. Nah, setelah lulus kuliah baru pindah ke Jakarta, itu masih bolak-balik. Bener-bener pindahnya itu setelah menikah dengan Kang Dwiki. Ya. Oke. Nah, ini kan pada saat biasanya kan orang kalau jadi artis itu atau masuk di dunia musik kan biasanya ikut-ikut di zaman dulu ya. Ikut-ikut apa nih, kejuaraan lah gitu. Oh iya, aku juga awal karirnya tuh ya Kang, dari tahun 1984 saat aku duduk di kelas 1 atau kelas 2 SMA gitu ya, ikutan festival musik rock. Wow. Ya, yang promotornya Lox Lebor. Siapa sih yang nggak tahu Lox Lebor ya, zaman dulu tuh dia promotor rock paling top lah pokoknya. Paling ya kenal, itu ya. ya aku ikut festival musik rock itu tahun 84. Kemudian ikutan lagi tahun 85 sama band aku Rasio Rock Band. Nah, di situ Rasio Rock Band dapat juara favorit. Itu awal mula karirnya dari situ, Kang. Jadi SMA atau kuliah udah ikut-ikut? Sudah, dari SMA itu sudah ikutan ngeband ya? festival ngeband juga di sekolah. Aku kan sekolah di SMA 2 Surabaya itu memang gudangnya penyanyi dan musisi. Banyak banget yang lulusan dari situ, musisi dan artis penyanyi. Nah, aku tuh udah ikutan kalau ada malam kesenian, selalu ngeband di situ juga. Jadi memang dari SMA itu udah jadwal manggungnya itu udah lumayan lah di seputaran Surabaya. Tapi nggak bolos sekolah kan? Enggak dong. Bolos sekolah itu kan ya nggak pernah sih, nggak pernah. Aku kan selalu rajin. Nah, mulai bolosnya itu saat udah masuk kuliah, gitu kan udah jadwal manggungnya udah mulai rame gitu. Tapi tetap bisa ngikutin mata kuliah sih. Itu waktu ngeband itu dengan teman-teman dengan Rasio Rock Band? Enggak, Rasio Rock Band itu aku diriin bareng basisnya Roval ya. Itu cabutan sih dari mana-mana sih aku ini. Di SMA atau di kuliah? Pas itu SMA, jadi aku tuh member paling muda. Terus SMA yang lain tuh udah kuliah dan udah kerja. Nah, tapi kalau aku ngeband sama band sekolah ya sama-sama aku sama kakak kelas atau sama yang seliting gitu, Kang. Orang tua emang jago musik? Orang tua enggak, bapakku itu TNI Angkatan Darat, ibuku ibu rumah tangga. Tapi ibuku suka nyanyi, jadi kayaknya bakat seninya itu nurun dari ibu. Gitu, Kang. Artis-artis yang dari SMA 2 Surabaya itu siapa aja di bola nih biasanya? Banyak adik kelas kayak Maya Estianti, Ahmad Dhani. Semua dari situ ya? Iya,
Piu, Ari Lasso. Tuh salah satu. Terus ini Astrid, jadikan aku yang kedua itu Astrid itu. Terus tapi kalau yang kakak kelas itu ada Bujana, kemudian Rini Yudani, itu antara lain. Masih banyak lagi sih Kang. Masih banyak lagi. Pindah ke Jakarta lah ya. Iya. Pada saat udah selesai kuliah atau sebelumnya? Nah selesai kuliah itu kan aku banyak rekamannya di Jakarta ya. Nah itu sering bolak-balik saat-saat kuliah tuh. Nah pada saat udah lulus kuliah tahun 92 itu juga banyak banget kan tawaran show atau rekaman. Nah itu masih sering aja bolak-balik Jakarta Surabaya. Nah bener-bener resmi pindah ke Jakarta itu setelah nikah sama Mas Duki. Biasanya kan kalau ikut-ikut festival itu kan dikasih hadiah lah ya. Kok bisa tiba-tiba langsung masuk dapur rekaman gitu. Jadi gini ceritanya, saat tahun 1985 itu kan Rasio Rock Band juara favorit. Iya. Kan aku vokalisnya. Nah, aku di situ juga nyanyi sambil main keyboard, Kang. Yang dulu tuh masih jarang banget gitu loh. Jadi media-media kayak koran, dulu kan masih koran, betul, majalah, itu juga radio itu juga langsung expose gitu ya. Terus, nah kebetulan para jurinya itu ada Mas Arthur Kaunang, Ian Antono, kemudian Jelly Tobing, Ahmad Albar. Itu benar-benar mereka tuh apa ya, istilahnya udah rocker yang udah wah legend banget gitu. Nah di situ kemudian ada Mas Arthur Kaunang kemudian bilang sama saya, Ita kayaknya kamu bakatnya lumayan besar nih di bidang musik, apalagi musik slow rock gitu. Ya udah deh nanti kita rekaman. Akhirnya Mas Arthur aku kenalin sama keluargaku, kayak aku kenalin sama ibu, sama kakak-kakak. Aku kan bungsu Kang. Nah ya udah setelah itu Mas Arthur ngajakin kita sekeluarga ke Jakarta. Nengok Jakarta tuh, nengok studio rekamannya seperti apa, dikenalin sama para produser. Ya udah setelah itu penjajakan gitu Kang, udah dites suaranya juga. Akhirnya sama Mas Arthur aku sering diajak jadi band pembuka. Rasio Rock Band jadi band pembuka SAS Group. SAS itu grupnya Bang Arthur Kaunang sama teman-teman. Aku sering, jadi nggak langsung masuk rekaman, jadi bener-bener dari panggung ke panggung dulu. Nah setelah matang di panggung barulah aku rekaman di Jakarta. Tahun 87 akhirnya aku dikontrak sama Billboard Indonesia Kang. Pertama itu ya? Album pertama ya? Sebenarnya ada album sebelumnya, tapi album sebelumnya itu kurang booming Kang. Nah saat tahun 87 dikontrak sama Billboard Indonesia, lahirlah album Penari Ular tahun 1988 awal, ciptaan Mas Arthur Kaunang. Alhamdulillah booming Kang tahun itu lagu Penari Ular. Nah dari situ Kang dikenalnya ya? Dikenalnya seluruh Indonesia. Akhirnya setelah album Penari Ular kemudian album Selamat Tinggal Mimpi, kemudian ada Rindu Sampai Mati, Sanggupkah Aku, Swalayan, Biarkanlah, sampai akhirnya tahun 93 yang paling hits adalah Cintaku Padamu. Cintaku Padamu ya. Tahun 93? Tahun 93. Betul, jadi berapa album tuh baru? Wah, lebih dari 10 album Kang. Aku pernah bernaung di Billboard Indonesia, kemudian Blackboard Indonesia, kemudian di HP Music juga. Warner juga pernah? Enggak. Kenapa? Warner pernah juga. Pernah juga di Warner. Banyak pokoknya labelnya. Gitu, itu kan Kang. Album Mencintaimu, Cintaku Padamu. Cintaku Padamu. Itu booming. Sangat booming. Jadi aku pernah 2 kali dapat BSF Award, tahun 91 lewat lagu Sanggupkah Aku, sama Cintaku Padamu. Dan aku trio bareng Tiga Darah sama Paramita Rusady dan Silvana Herman, kita keluarin album Nona Manis, itu juga dapat BSF Award tahun 91 Kang. Itu kenapa bisa kebentuk Tiga Darah itu? Jadi ceritanya saya sama Silvana Herman itu berteman dari saat aku juga sempat main film Kang. Oh iya, pernah. Lupus ya? Film Lupus 3, Lupus 3 itu. Nah, kenal sama Silvana Herman di situ gitu loh. Akhirnya kita deket. Nah, kalau sama Paramita Rusady, aku di label yang sama di Billboard Indonesia. Sementara Silvana Herman dan Paramita mereka memang sudah bersahabat dari tahun 80-an. Nah, akhirnya sama produsernya Billboard, udah deh kalian bertiga ini ya dibikinin grup ya, karena centil-centil semua nih lucu gitu ya. Udah awalnya dari situ Kang.
kita memang sangat kompak banget. Ya udah akhirnya album Nona Manis keluarlah album perdana yang Tapi langsung cuma satu album? Enggak, Dengan 3 album. 3 album. Tapi yang dapat award Nona Manis karena apa ya? Kita sempat jadi trendsetter kan, kayak apa bajunya, Banyak kemudian ikutin lah ya ya. fashionnya gitu. Gitu. Ya, tapi single yang sendiri tetap jalan kan? Jalan dong. Jadi baik yang bertiga maupun yang solo, alhamdulillah jalan dua-duanya. Dengan band sebelumnya ikut juga di situ enggak? Enggak, cuma Kenapa? saya sendiri. Enggak, karena Rasio Rock Band itu semuanya domisilinya di Surabaya dan ada yang udah kerja, satu ada yang masih kuliah juga. Jadi waktunya kurang, Kang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kan izin baik-baik. Kan izin baik-baik, jadi nggak ada masalah. Nah, cerita tentang Lupus nih. Ya, Lupus 3. Aku main Lupus 3. Jadi adiknya Lupus. Aku jadi pacarnya Lupus. Oh, jadi pacar Iya, Lupus. pacar Lupus. Kalau Silvana Herman jadi Vivi Alone. Vivi Alone. Iya, sahabatnya Lupus. Kalau zaman itu Lupus lah ya. Kalau Lupus. zaman sekarang Gilan ya. Ah iya dia. Zaman sekarang Gilan, bener. Kalau Gilan, zaman iya. dulu Lupus. Lupus. Ya. Bener-bener. Ada berapa episode itu ya? Lupus itu ada aku lupa ya 5 atau 6 dan ada seri TV-nya juga, Kang. Jadi tapi kalau aku main di Lupus 3. Habis itu enggak lagi? Enggak, karena buat aku enakan nyanyi, Kang. Oh. Enakan dinyanyi. Benar, kalau film itu aku main film Lupus itu memang karena memang ajakan dari label perusahaan rekaman, kita sekali-sekali cobain main film deh itu satu, terus kemudian kebetulan ada Hilman, karena aku udah kenal sama Hilman sebagai dia kan sebagai pencipta novel Lupusnya itu ya. Nah, saat syuting Lupus itu aku sempat cuti kuliah 1 semester, Kang. Makanya aduh berat banget, makanya kayaknya aku udah enakan dinyanyi aja di musik. Oh, berarti udah terkenal pas kuliah dong ya? Ya lumayan. Lumayan kan. Lumayan lah. Jadi kalau misalnya ada absen dikit-dikit gitu, dosen udah tahu, wah ini kita ini pasti ke Jakarta ini, kalau enggak lagi manggung di mana gitu. Tapi selesai kuliahnya? Alhamdulillah, Ambil jurusan apa? hukum. Wih. Iya. Selesai dong, Kang. Biasanya kan orang kalau udah selesai kuliah itu pengennya kerja kantoran ya. Betul, betul sekali. Nah, memang saat itu beberapa dosen itu udah ngajakin kita, nanti kita ini ya, anak kamu terusin lagi S2-nya, kan bisa ambil jurusan notaris atau apa-apa gitu. Ntar gabung sama saya. Udah banyak yang nawarin gitu. Tapi 92, 93 itu album Cintaku Padamu itu benar-benar lagi hits banget. Dan dalam sebulan itu manggung itu bisa hampir tiap hari, Kang. Jadi udah nggak kepikir lagi mau nerusin S2 itu, udah nggak kepikir lagi, Kang. Gitu. Udah keenakan di musik gitu loh. Mbak, bahkan jago nulis lagu juga tuh. Lumayan ada beberapa sih, Kang. Lagu yang paling hits apa sih? Kalau dari aku sih, aku kan orangnya kadang-kadang kan nggak pede gitu ya untuk bikin lagu sendiri. Jadi sebenarnya belum ada yang dijagoin dia, tapi pernah jadi judul album Semakin Sayang Semakin Cinta tahun tunggu tahun 96. Itu rekamannya saat itu kita rekamannya di Los Angeles, Kang. Kemudian aku bernaung di HP Record saat itu sama Pak Hadi Sunyoto. Itu bikin album juga? Bikin album juga. Nah, lagu Semakin Sayang Semakin Cinta ada di album itu dan dijadikan judul album Semakin Sayang Semakin Cinta. Ada beberapa juga, tapi aku nggak pede dan nggak pernah dijagoin. Gitu. Yang Cintaku Padamu itu ciptaan siapa? Ciptaan Yongki Suwarno dan Mbak Mariati. Dulu kan Mas kalau Yongki misalnya penyanyi rock itu biasanya kan ke Deddy Doris ya. Mbak nggak pernah? Enggak, kebetulan kalau zaman dulu tuh, Kang, kita tergantung produsernya. Produser. Iya. Jadi kita dipilih yang oh kayaknya vokal Ita ini cocok lah dengan Mas Yongki atau Mas Arthur gitu, Kang. Kalau sekarang kan enak, kita bisa milih sendiri. Kalau zaman dulu karena kita bernaung di label, kita dikontrak sama label rekaman, biasanya sih mereka yang milihin, tapi selalu diskusi dulu sama penyanyinya. Kalau dengan Rumpis itu apa? Nah, kalau Rumpis nih ceritanya gini, Kang. Rumpis itu kan sudah ada semenjak dulu ya. Ya. Pas zamannya Mas Deddy Dukun kan, itu juga ada Mama Ina, ada Tri Utami, Malida sama Atik Sibi, formasi awal ya. Itu kan sempat vakum tuh. Nah, saat pandemi kemarin tahun 2020,
Mas Dedi tiba-tiba, Ita, yuk, ini yuk, apa namanya, gabung yuk di Rumpis. Ah, yang bener bang, aku kan seneng banget gitu loh. Ah, yang bener, iya. Kita juga mau bikin album nih sama 7 Bintang. Ah, boleh deh. Nah, akhirnya formasi baru Rumpis terbentuklah. Mama Ina, Triutami, aku, Memes sama Yuni Syara. Oh, iya. Itulah awalnya. Kemudian 2020 kita juga bikin single Kasih Putih. Nah, 2021 kita sempat konser, Kang, konser online ya. Jadi kan saat itu kan kita nggak boleh kemana-mana kan, juga bener-bener terbatas banget. Jadi kita sempat show konser online itu di pelataran Senayan, Rumpis sama Rumpis sama The Gentleman itu ada di Dukun, Faris RM, Mus Mujiono sama Mas Tony Wenas. Nah, single Kasih Putih kita kan udah diedarin ya dari awal 2021. Itu ciptaannya Triutami dan sempat mendapatkan BSF Award tahun 2021, Kang. Oke. Lewat penampilan grup vokal terbaik. Ya, lewat lagu Kasih Putih itu Rumpis dapat award. Walaupun waktu itu konsernya online ya? Konsernya online. Tapi tetap dapat penghargaan ya? Alhamdulillah. Terus kemudian tahun 2022 Rumpis bikin lagi single Sinaran. Recycle yang lagunya Sheila Majid. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang Rumpis masih aktif lah untuk show offline. Untuk menjaga silaturahim ya? Betul. Album terakhir tahun berapa? Album sebenarnya Kang, aku itu ya saat pandemi itu malah aktif loh Kang, malah kita tuh lebih kreatif loh, karena kita nggak boleh kemana-mana, makanya justru kita lebih kreatif. Jadi tahun 2020 itu aku keluar single Semua Jadi Satu, Kang. Ciptanya Mas Dedi Dukun, Dian Pramana Putra yang tangisan dan tawa serta rianya itu aku recycle kan, aransemen kembali. Musisinya Topati, musik directornya Topati itu. Kemudian 2020 sama 7 Bintang kita juga bikin single Buatlah Dunia Tersenyum Kembali. Itu kita dedikasikan untuk yang orang-orang yang terkena COVID, sosial lah ya, terkena pandemi ya. Jadi benar-benar sosial. Terus kemudian tahun 2021 aku berduet sama penyanyi Gen Z, Bang. Namanya Sujireh, Kang. Itu sempat viral karena suaranya mirip Nika Ardila. Oke. Cowok cewek? Cewek. Sujireh itu saat 2021 itu umurnya masih 13 tahun. Akhirnya duet sama aku lagu Deru Debu. Kebetulan Deru Debu ini ciptaannya Mas Dwiki. Yang dulu sempat populer dibawakan oleh Nika Ardila. Mbak, kenapa sih banyak nyanyiin lagu-lagu sinetron gitu? Kebetulan Deru Debu itu memang dia kan soundtrack sinetron Deru Debu yang dulu populer banget kan, tahun 95 kalau nggak salah. Nah, kebetulan kenapa kita angkat lagu itu kembali, karena kebetulan penciptanya adalah Mas Dwiki Darmawan. Itu alasannya. Dan kebetulan juga labelnya kan HP Music emang udah setuju. Jadi Deru Debu versi baru dengan musik yang lebih kekinian dan pastinya kan beda dengan yang Nika Ardila karena kita kan duet dengan penyanyi Sujireh, penyanyi Gen Z. Ada keinginan untuk ngeluarin album baru nggak? Pengen dong pastinya, tapi kayaknya sih sekarang ini single dulu, mungkin insya Allah di tahun depan 2025 bikin album. Aku terakhir album itu tahun berapa ya? Tunggu, kira-kira 10 tahun yang lalu kan. Karena sekarang ini kebanyakan kan orang dengernya single gitu. Ya mungkin aja insya Allah di 2025 akan bikin album. Itu kan juga aku bisa masukin lagu-lagu ciptaanku sendiri juga. Tapi kalau misalnya dipanggil konser atau manggung nih, nah disuruh nyanyiin lagu orang, mau nggak? Ya mau dong, kenapa enggak? Biasanya kan orang ada yang idealis tuh. Ya kalau aku sih orangnya yang penting membuat semua happy. Baik itu yang mengundang kita maupun penonton. Jadi misalnya aku konser nih atau show ya, biasanya kan nyanyi sekitar 7-8 lagu sampai 10 lagu. 5 sampai 10 lagu biasanya. Biasanya aku beberapa laguku sendiri, yang sisanya itu
yang lagu yang lagi populer, yang orang lagi seneng, tuh aku biasanya bawain. Dan biasanya misalnya panitianya request apa itu aku iyain gitu. Masih sanggup nyanyi misalnya di atas panggung, di atas 7 lagu gitu? Kemarin aja baru konser tunggal berapa tahun yang lalu. Masih dong. Kan pasti ada persiapan untuk itu. Oke. Nah, kalau di film cuma Lupus aja? Enggak, ada juga jadi cameo di Selembut Wajah Anggun. Bintangnya kalau nggak salah Rano Karno, Paramita Rusady dan Ayazari. Itu aku jadi cameo di situ, jadi penyanyi memang. Karena perannya jadi penyanyi, makanya aku mau. Itu sama film Nona Manis, kebetulan Tiga Darah jadi cameo juga di situ, nyanyi lagu Nona Manis. Gitu. Mbak, kenapa suka? Dulu biasanya kan Mbak suka pakai pita nih. Sekarang kan pakai Pita? gendong. Pita Maksudnya rambut. bando? Bando. Ya, bandana iya. Kenapa? Ya suka aja karena imut, lucu, karena girly. Suka aja, suka. Itu dari kecil, Kang. Dari kecil udah suka. Suka yang pernik-pernik, yang lucu-lucu, yang imut gitu. Kebawa sampai sekarang, Kang. Mbak, kan putra satu ya? Putra Iya, putranya cuma semata wayang. Dulu kan Namanya Nanda. Dulu kan sempat divonis sakit ya. Menyatakan Mbak Ita. Sebenarnya bukan Nanda yang sakit, akunya. Iya. Jadi gini ceritanya, Kang, kenapa setelah itu banyak sekali media yang ngangkat gini, oh ternyata anak ini julukannya anak mahal gini. Jadi ceritanya itu, Kang, kebetulan tahun 1997 awal itu aku second honeymoon sama Mas Dwiki nih ke Australia. Second honeymoon ya? Second honeymoon ceritanya. Jadi kan menikah pertama nggak diangkat ya? 95 menikah kan, terus kemudian 97 second honeymoon lagi nih ke Australia. Nah, tiba-tiba di sana di kota apa ya, di kota Brisbane tuh aku sakit perut, Kang, ya ampun. Pokoknya sakit perut aja. Akhirnya pas pulang ke Jakarta kok masih sakit gitu. Akhirnya kita berobat lah di salah satu rumah sakit gitu. Divonis lah radang usus gitu. Ya udah, karena nggak sembuh-sembuh, akhirnya aku disuruh masuk CT scan. Masuk CT scan nih. Ternyata pas di CT scan kok ada sesuatu gitu loh. Ya. Ada sesuatu gitu. Kata dokter, ini benjolannya atau masa ini yang terlihat dari CT scan ini lumayan gede, 6 cm. Waduh, diketahui langsung grogi juga, langsung bisa gitu ya, harus dioperasi nih, harus buat pernyataan dari keluarga, harus menandatangani pokoknya setuju operasi. Ya pertama kali gitu loh, Kang, ya pastinya kan kaget, takut apa. Akhirnya kita second opinion lah ke negara tetangga. Udah second opinion di situ, kata dokter gini. Ya udah, untuk memastikan emang iya benar ada benjolan, memang sesuai apa kata dokter di Jakarta. Tapi untuk memastikan lagi sebelum melaksanakan operasi harus MRI. Harus MRI. Ya udah, akhirnya kita MRI dong, Kang. Tapi persyaratan MRI itu ada, Kang. Kita tidak boleh hamil, gitu loh, nggak boleh hamil. Jadi terus aku bilang gini, aku nggak hamil kok. Gitu. Aku bilang, iya, kayaknya nggak hamil gitu, kata Mas Dwiki juga. Tapi kalau persyaratan di sana nggak bisa cuma sekedar kita ngomong gitu loh. Jadi harus tes urin untuk memastikan kan. Ya sudah, akhirnya tes urin dulu. Lah kok ternyata hasilnya positif hamil. Jadi kan nggak bisa di MRI kan, nggak bisa di MRI kan, ya udah, aduh aku kaget juga, hamil. Jadi kita tuh antara seneng, kaget, tapi juga takut. Tapi kan gimana kan kita mau operasi, gimana kan nggak mungkin kalau kita hamil kan. Dokter juga pikir-pikir aja dulu, karena ini kan dia kasih tahu risikonya juga kan. Tempatnya kan berdekatan, jadi apalagi hamil di usia kandungannya kalau nggak salah 1,5 bulan, Kang. Itu kan lumayan besar. Jadi itu akan, kalau dioperasi akan sangat berpengaruh pada janin. Kaget tuh kita juga, aduh gimana, ya udah kita istikharah dulu. Saat istikharah udah minta petunjuk. Itu, Kang, saya itu kan zaman dulu ya namanya pertama kali gitu ya, harus operasi kan bener-bener nervous banget, waduh, stres banget. Akhirnya kita telepon lah dokter kandungan di Jakarta. Nah,
Kata dokter kandungan Jakarta, nih ibu kalau menurut saran saya nih, mending ibu operasi dulu. Kalau soal janin itu bisa nanti kapan-kapan bisa hamil kan. Hah? Jadi harus digugurin dong? Iya, mau nggak mau karena kan ini operasi lebih penting. Karena ini kan menyangkut penyakit gitu. Nanti kalau nggak dioperasi kan gimana? Karena kan dia sudah mendengar dari Mas Dwiki juga kan gini-gini nih. Waduh, kita tambah galau lagi, Kang. Galau lagi gimana kan dokter kandungan nyuruh di satu sisi gugurin kan. Akhirnya kita telepon keluarga, saya telepon ibu saya. Ibu saya juga antara seneng dan bingung. Waduh, hamil kan 2 tahun kan kita menikah terus isi gitu kan, seneng gitu. Tapi kan gimana ya? Akhirnya kita punya ustazah keluarga yang memang sudah kita percayalah pokoknya kalau ada acara-acara apa tuh kita punya ustazah. Akhirnya saya telepon lah ustazah kita di Singapura masih. Kata ustazah itu gitu, udah sekarang berpasrah aja sholat istikharah itu pasti nanti dapat petunjuk. Gitu, karena menurut ustazah hamil itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Akhirnya kita sholat istikharah berdua. Udah kan? Besoknya kita tuh aku tuh langsung ingat Kang. Aku bilang sama Mas Dwiki, ini jangan-jangan kan letaknya di lever ini Kang. Letaknya di lever. Dulu kan tahun 92 pas masih gadis kan, aku pernah sakit liver abses. Jangan-jangan ini yang dulu. Aku tuh kayak feeling gitu loh. Ya udah akhirnya kita nemuin dokter yang di Singapura itu, dia bilang gini, ya udah. Ini kan operasi masih yang penting nggak lebih dari sebulan lah. Takutnya kan itu membesar kan katanya. Udah pulang dulu ke Jakarta biar rundingan dulu sama keluarga. Dokternya baik juga Kang, maksudnya kita dikasih kesempatan untuk rundingan dulu. Ya udah. Akhirnya kita ke Jakarta, aku langsung ke Surabaya. Kenapa? Karena yang nanganin dulu liver abscess itu dokternya di Surabaya. Akhirnya saya sama Mas Dwiki nemuin lagi dokter itu. Udah. Ternyata bener dicek lagi kan. Itu Kang ternyata bekas liver abscess yang dulu. Tapi Kang sebenarnya itu kata dokter livernya yang di Surabaya itu sudah sembuh tapi memang meninggalkan bekas. Gitu loh, bekas itu nggak akan pernah hilang gitu loh. Karena kan dulu pengobatannya tanpa operasi. Gitu. Jadi cuman dikasih obat minum aja kan. Jadi itu sebenarnya yang tampak di CT scan itu adalah memang bekas liver abscess yang dulu, yang memang gede ya, lumayan gede 6 cm. Ya udah kita pastikan lagi ke Singapura. Ternyata dokter yang di Surabaya ini berteman baik sama dengan dokter yang di Singapura, sama-sama dokter liver. Udah kita bawa dong hasil dari itu. Udah. Dokternya yang di Singapura baca kan gini, oh ya sudah, ini kamu tidak perlu operasi. Kamu tidak perlu operasi, sudah caranya gini, tetap hamilnya diteruskan, tapi boleh nggak tiap sebulan sekali kalau ada waktu kontrol ke dia. Ya sudah, akhirnya itu ikhtiar yang kita lakukan kan setiap bulan kita ke Singapura untuk meriksakan kandungan. Alhamdulillah sampai Nanda lahir di Jakarta selamat dan sehat. Makanya anaknya mahal ya? Itu udah. Itu makanya dinamakan anak mahal. Mahal ya. Itu jadi sholat istikharahnya itu benar-benar sangat ini sekali buat kita. Jadi yang tadinya udah siap-siap mau operasi ternyata nggak jadi, dan itu bukan sesuatu yang membahayakan, tapi memang bekas liver abscess yang dulu udah sembuh tapi masih ada bekasnya. Tuh. Terus nggak bikin adiknya lah ya? Pengen sih Kang, tapi gitu. Itu dulu. Sekarang udah pabriknya udah tutup Kang. Nah, ketemu dengan Mas Dwiki itu gimana ceritanya? Jadi ketemu dengan Mas Dwiki itu gitu, lucu deh Kang. Jadi sebenarnya aku sama Mas Dwiki itu di label yang sama, Billboard Indonesia. Mas Dwiki kan sama grup Krakatau, yang formasi pertama dikontrak sama Billboard Indonesia, aku juga dikontrak sama Billboard. Jadi kita itu sama-sama artisnya Billboard.
Ketemunya di Tiga Darah itu atau? Sebenarnya sih di billboard sering ketemu, tapi kita nggak pernah yang bertegur sapa itu nggak pernah Kang, cuman oh ini tahu itu Dwiki Darmawan, Jaim-jaim itu, lah ya. oh itu tak pernah masalah kan biasa dulu kan malu-malu Kang. Sekarang Nah malu-maluin. gitu, malu-maluin Kang. Nah sampai akhirnya tahun 93 aku dapat hadiah jalan-jalan ke luar negeri karena menang BASF Award lewat lagu Cintaku Padamu tahun 93. Hadiah jalan-jalannya itu saat itu ke Kanada bareng seluruh rombongan pemenang. Ada 30 orang Kang, ada Eva Singer, ada aku, ada Mama Ina, kemudian ada Memes, kemudian ada siapa lagi ya? Lah, pokoknya ada kan Mas Tanto Yahya sebagai itunya, sebagai leadernya di situ. Udah pokoknya banyak artisnya tumplek di situ. Nah ternyata di antara rombongan itu nyelip lah Mas Dwiki di situ. Krakatau juga menang? Krakatau enggak, tapi Mas Dwiki itu memang nggak menang apa-apa. Tapi dia diundang sama ownernya BASF. Udah ikut aja ngerame-ngeramein. Ini katanya versinya Mas Dwiki ya, katanya dia juga udah di situ udah ngincer katanya. Padahal ngincer. Katanya udah ngincer. Wah, Deka Purnamasari katanya sih gitu Kang ceritanya dia nih. Katanya Mas Dwiki. Ya udah pas sampai Kanada, tepatnya di kota Toronto nih, Mas Dwiki ini kayak yang berlagak jadi yang udah tau lah pokoknya. Ini nanti aku anterin gini-gini. Beneran Kang, pas acara bebas, ini nanti kan kamu suka nih yang lihat lucu, ayo tak anter. Nah disitulah kita mulai deket Kang, gitu. Jadi mulai oh saling tahu gini-gini. Dan aku ngeliat sosok Mas Dwiki di situ itu apa ya, dia bukan sekedar musisi, tapi memang apa ya, orangnya cukup alim lah, di mana-mana sholat. Aku nggak tahu itu sholat beneran atau karena untuk pencitraan. Tapi sholat beneran deh Kang. Jadi saya nggak ikutan ya, saya nggak ikutan. Gitu pokoknya, wah ini cukup soleh juga ini ya. Oh, pokoknya inilah. Dan apa ya, aku suka sama Mas Dwiki pas saat kita tukar pikiran itu dia sama sekali nggak yang membanggakan apa dia. Justru dia tuh bercerita bahwa menjadi tulang punggung keluarga semenjak ayahnya meninggal saat dia masih remaja gitu loh. Jadi benar-benar nggak yang apa yang pamer apa tuh enggak sama sekali. Dia justru menceritakan dia apa adanya. Nah dari situ kita dekat. Mas Dwiki itu orang mana? Orang Sunda, orang Bandung. Bandung. Oh, iya. Terus. Sama kan sama Kang Jaki. Nah terus aku gini, kita udah deket gitu loh ya. Saat di kota Quebec kalau nggak salah aku lupa Quebec itu rombongan tuh pada nungguin makan malam kan suasana. Mbak sibuk pacaran ya? Enggak ya? Loh, kita itu nggak pacaran Kang, maksudnya cuman Mas Dwiki yang PDKT. Nggak pacaran kan, aku orangnya kan apa ya kayak cuek. Ya cuek gitu loh, dulu terkenal cuek juga. Terus pas udah makanan udah siap, terus itu kan di restoran Italia ya, itu juga. Tapi Mas Dwiki kayak ngilang gitu. Ini orang ini kemana gitu. Aku juga sempet, ini orang kemana ya? Oh kayaknya gitulah. Gitu. Ternyata sholat kayaknya. Iya kan. Tiba-tiba kita udah disajin makanan. Tiba-tiba dia datang sambil bawa setangkai mawar di depan seluruh rombongan. PD-nya tinggi dong ya? Pede banget. Itu yang waduh, ini gawat juga nih, pede banget. Nah, terus di depan semua orang dia bilang sambil ngasih ini yang sambil bilang I love you gitu. Wah gimana aku nggak mukanya merah padam Kang. Nah di situ Kang udah langsung semua itu kayak yang pokoknya itu ini kayak ini sama Mas Dwiki. Wah yuk ini kapan nih jadiannya gitu. Aku tuh sambil malu-malu aja Kang, namanya juga anak Surabaya gitu loh Kang. Tapi nggak ditolak kan di depan umum? Nangis anak orang nanti? Enggak, kalau aku sih ketawa-ketawa aja. Aku ketawa, cuman aku gini. Aku mau lihat sampai Jakarta ini sekedar cinlok atau cinta beneran nih gitu kan. Ya udah sampai kita akhirnya ke Jakarta. Kalau ini jauh berarti ini sekedar cinlok. Kalau ini ternyata pas sampai Jakarta dia malah ayo dong kenalin sama orang tua. Itu sama keluarga. Ya udah ini dia pas aku ke Surabaya minta ikut ke Surabaya. Kenalan sama orang tua aku ya gitulah ceritanya. Gak lama nikah lah ya? Sempet 2 tahun pacaran, kita nikah 95. 93 pacaran, 95 menikah. Itu. Ini lama juga ya? Iya. Saya kira PDKT-nya langsung nikah gitu. Enggak. Kita kan bener-bener penjajakannya, bener-bener penjajakan juga kan. Dan dulu tuh juga ada satu kakak yang belum nikah juga. Gitu. Gitulah ceritanya. Nah, dari orang tua ini yang paling mendukung ayah atau ibu? Dulu tuh karena bapakku tuh kan lumayan keras karena seorang tentara ya gitu.
sempet pokoknya jangan pacaran dulu, tapi ibu sama kakak-kakak sangat dukung karena kan mereka lihat Mas Dwiki, wah orangnya apa ya, orangnya bertanggung jawab. Terus kemudian itu tadi aku bilang nggak pernah ninggalin sholat gitulah, dan sifatnya itu yang ngayomin gitu kan. Gitu kan. Keren. Ya, ada bapak luluh deh, bapakku luluh deh. Gitu. Anaknya sekarang ada bakat musik nggak? Ada, Nanda itu punya bakat musik pastinya ya. Kalau nggak ada bakat musik kebangetan kan dua-duanya musisi, satunya penyanyi gitu. Dia bisa main piano, bisa main gitar juga. Cuman passion dia nggak di situ. Jadi memang dia sekarang seorang lawyer, Kang. Oh ya, dia corporate lawyer di salah satu kantor law firm di SCBD. Tuh. Tapi dia hobinya main musik, dengerin musik sama main musik juga. Tapi dia nggak jadiin musik itu sebagai profesi, enggak ya? Dan hobi aja ya? Kita sebagai orang tua sangat mendukung sekali apa yang anak kita itu lakukan, yang penting kan positif gitu. Nah, apa sih rahasia awet mudanya, Mbak? Nih Kang, rahasianya nih ya, Wani Piro. Mau tahu? Rahasianya nih Kang, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu rahasianya salah satunya, Kang. Gitu. Mbak, yang sekolah musik Farabi itu, Mbak sebagai apa di situ? Oh, kebetulan sekolah musik Farabi ini salah satu bisnis usaha saya dan Mas Dwiki. Saat kita sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelum kita menikah ya. Ternyata aku sama Mas Dwiki itu punya pikiran sama, nanti kalau kita udah nikah kita pengen punya bisnis yang ada hubungan dengan musik. Nah, tahun 96 itu pemilik asli sekolah musik Farabi datang ke kita. Dulu tuh sekolah musik Farabi itu legend banget loh Kang. Jadi sebelum kita kelola itu memang sudah terkenal lah, khususnya di Jakarta. Sekolah musik Farabi itu kebetulan dulu itu dikelola oleh almarhum Jack Lesmana, bapaknya Indra Lesmana. Nah, tahun 97 awal pemiliknya, yang pemilik sekolah musik ini datanglah ke Mas Dwiki sama aku. Ya istrinya mereka udah nggak sanggup, jadi boleh nggak kalau Mas Dwiki yang mengambil alih? Ya udah, karena kita memang mau kan, ya udah akhirnya kita masuklah di sekolah musik Farabi itu. Akhirnya bulan Maret 97 bener-bener kita yang kelola dan kita ubah semua logonya, kemudian gedungnya yang di Dharma Wangsa kita renov kembali. Nah, awalnya dari situ Kang, sampai sekarang sudah menghasilkan lebih dari 1000 murid. Keren. Dan cabangnya juga ada di beberapa kota seperti Denpasar, Samarinda, Bali, kemudian Bogor dulu juga ada. Itu Bintaro. Kenapa bukan anaknya yang kelola? Pengen sih, Nanda juga nanti kapan-kapan, kata dia gini, nanti kalau ada apa-apa biar aku yang bantuin gitu. Di masalah hukumnya gitu, ya. Kata Nanda gitu, dia pasti mau bantuin sih Kang. Gitu. Jadi kegiatan kita tuh aku sama Mas Dwiki kalau hari-harinya ya di sekolah musik Farabi itu yang di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Gitu. Tapi Mas Dwiki dengan Krakataunya masih eksis lah ya? Masih eksis. Baik yang Krakatau yang reunion yang bareng Indra Lesmana, Gilang Triutami, maupun yang Krakatau Ethno. Itu masih ada dua. Jadi ada Krakatau Ethno dan Krakatau Reunion. Itu Kang, masih jalan dua-duanya. Kalau Bang Indra kan di Bali ya? Di Bali tinggalnya. Tapi kan kalau Krakatau lagi konser ya pastinya Mas Indranya datang ke Jakarta juga, untuk latihan. Gitu Kang. Kalau untuk kesibukan sekarang kan di TVRI lah Mbak ya? Apa tuh? Kesibukan Mbak sekarang? Oh, aku kebetulan mulai tahun awal 2023 aku jadi host di RRI, Kang. RRI Radio Republik Indonesia sebagai host Ruang Rindu. Nama acaranya Ruang Rindu. Jadi kita benar-benar nostalgia. Bintang tamunya itu bintang tamu yang legend, penyanyi-penyanyi legend. Kita datangkan sambil kita tuh bernostalgia, terus kita puterin lagu-lagu lama. Alhamdulillah pendengarnya banyak, Kang. Yang suka dengan adanya Ruang Rindu itu. Benar-benar nostalgia banget. Dan mereka nyanyi di situ juga? Kita talk show. Talk show aja. Show. Tapi kalau nyanyi live ya hayu aja. Tanpa musik pastinya. Gitu. Nah, Mbak,
pasti punya artis idola ya. Siapa sih Mbak? Yang dari sini atau mancanegara? Boleh, Indonesia boleh. Kalau di Indonesia aku suka God Bless, Iwan Fals, Anggun C. Sasmi. Kalau dari luar, Lady Gaga sama Jon Bon Jovi. Kalau dulu aku suka Debbie Gibson, dulu tahun 90-an. Kalau yang girly-girly itu kan pasti Blackpink, enggak juga ya? Oh ya, Blackpink suka juga. Lupa sebutin, untung diingetin. Iya, aku suka banget. Aku suka Korea juga. K-pop aku suka juga, Mas. Gitu. Jadi kayak Blackpink sama BTS aku suka. Kemarin aku malah nonton Blackpink yang tahun kemarin. Ada nggak fans yang masih ngikutin sampai sekarang? Masih. Jadi kebetulan aku punya. Setiap konser pasti ada dia nih. Ya ada. Maksudnya aku kebetulan punya Itamania. Itamania itu ya komunitas fans-fans Ita Purnamasari gitu. Ada tersebar di beberapa kota gitu, Kang. Masih dikelola sampai sekarang ya? Kayak bikin grup fans dan sebagainya? Akunnya ada. Itamania ada. Apalagi terutama kalau aku lagi di show di Jakarta ya, itu pasti ada mereka. Nggak bosan gitu? Ya dia lagi gitu. Enggak lah. Bercanda. Pengen sih malah nambah. Iya. Jadi kalau misalnya setiap konser nih, ada nggak yang ingat lagu Mbak gitu? Di Gen Z ini. Oh ini lagunya kesukaan ibu saya, bapak saya gitu loh. Banyak sekali yang gitu. Jadi para Gen Z ini yang tadinya nggak tahu, tapi karena mamahnya atau papanya jadi tahu. Cuma mereka tahu lagi, tapi penyanyinya nggak tahu. Oh pas udah tahu, oh ini penyanyi yang Ita Purnamasari ya gitu, rata-rata gitu, Kang. Ini penyanyi yang pakai pita yang girly itu. Rata-rata tuh gitu, taunya dari mama papanya. Itu. Dan senang lah ya, masih ada yang. Iya, malah sekarang ini juga aku kemarin di tag sama ada satu anak kecil. Kelas 4 ya, Yohan namanya, dia penggemar lagu-lagu lama gitu loh. Anak kecil ya? Ya, dia juga nyanyi lagu Cintaku Padamu. Ada kita saling follow di Instagram. Gitu loh, Kang. Apa sih bedanya artis zaman dulu dan sekarang? Ya pastinya beda zaman juga ya, Kang. Kan masing-masing kalau dulu tuh, kalau kita sebagai penyanyi itu untuk menuju menjadi seorang penyanyi profesional, jalannya panjang banget, Kang. Perjuangannya juga masih panjang banget. Dan kita itu dulu tuh nggak bisa kan langsung tiba-tiba rekaman gitu. Kayak aku dulu kan juga mesti matang dulu di panggung. Jadi benar-benar ditempa dari panggung ke panggung. Kemudian juga kita di produser harus benar-benar bisa nyanyi. Kalau dulu juga kita sempat ada wajah baru di TVRI dulu, baru kita bisa nyanyi kan gitu. Nah, terus apalagi ya? Terus dulu penyanyi itu masih bisa dihitung, Kang. Ya kan? Kan maksudnya penyanyi musik masih bisa dihitung. Sekarang kan banyak banget gitu. Dan bingung ya ngapalin. Bingung. Terus dari segi pendistribusiannya juga beda. Dulu kan ada kaset, ada CD, kemudian kita terus bentuk promosinya juga beda. Dulu kan kita ke di TV. Kemudian terus kita ke radio, terus kemudian kita show dan itu sebenarnya sambil diarak keliling kan. Oh, sekarang kan beda. Arak keliling kampung ya. Sekarang kan serba digital. Iya. Jadi sempat merasakan zamannya kaset. Zaman kaset iya. CD. Sekarang zaman sekarang yang digital pun juga kita mengalami juga itu, Kang. Senang dan sekarang tuh juga enaknya apa, Kang? Sekarang juga kan banyak sekali kayak misalnya kayak idol-idolan gitu kan juga. Terus apa ya, dengan adanya medsos sekarang promosi pun juga lewat medsos pun juga bisa viral gitu loh. Gitu. Yang dulu kan nggak ada. Gitu. Senang nggak kalau misalnya orang nyanyiin atau cover lagu Mbak? Ya seneng dong pastinya. Jadi apa ya, lebih kayak wah kita bisa terus eksis gitu loh. Tapi kan ada juga yang nggak senang gitu kan, minta kalau inilah, aku sih senang-senang aja, tapi yang penting mungkin lebih ke izin sama penciptanya ya, Kang ya. Itu yang penting. Betul. Apa sih yang pengen dicapai lah ya, yang belum terlaksanakan sekarang ke depannya? Apa ya, aku kemarin kan pengennya apa sih? Ya berapa tahun yang lalu tuh aku pengen kan konser 3 dekade, akhirnya terlaksanakan tahun 2017. Kemudian bikin buku autobiografi juga sudah, Kang. Tahun 2017 juga, Kang.
Aku punya buku autobiografi namanya Satu Ita Tiga Cinta, kerjasama sama KBG Gramedia. Itu juga udah. Kemudian bikin produk makanan coklat yang dulu sempat booming kan, kue artis, coklat ya itu sempat udah. IP coklat, Ita Purnamasari coklat udah. Semuanya tahun 2017. Dijual di mana tuh? Kemarin jualnya online kan. Oke. Online kan. Nah sekarang sih pengennya sih lebih terus menjaga keeksisan aja, kemudian tetap berkarya itu pastilah Kang, tetap berkarya. Terus pengennya sih insya Allah di tahun depan konser yang 40 tahun kali ya. Wih. Insya Allah ya itu Kang. Mau sampai kapan bernyanyi? Ya sampai sudah nggak ada yang mau lagi dengar suara kita. Aku sih pengennya seperti ini ya, Titiek Puspa itu kan dia tetap bernyanyi walaupun udah di atas usia 80 masih eksis. Pengennya sih seperti itu Kang. Oke. Kemarin ketemu Titi Hamzah juga, dia kan juga udah usia 73 ya. Wah masih eksis, masih ini loh, masih masih powerful gitu loh suaranya. Pengen seperti itu. Kalau Mbak Teti Kadi? Titi Kadi? Iya, itu kan Teti Hamzah itu Teti Kadi? Oh bukan. Beda ya? Beda. Titi Hamzah itu rocker kan? Rocker, oh iya lama, salah. Gimana Kang Jaki ini? Tuh pernah dikejar-kejar fans. Pernah nggak Mbak? Kalau dikejar fans sih dalam rangka bukan lagi nyanyi. Saat itu aku masih kuliah ya tahun 1987. Padahal tunggu. Aku udah keluar Penari Ular di tahun 88. Udah. Nah itu kan alhamdulillah sempat booming ya tahun 88 tuh aku masih kuliah juga, belum lulus. 88 masih kuliah. Nah, aku tuh kan di Surabaya seneng banget jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Aku bareng temanku lah, sahabat aku gitu. Kita jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Udah ada zaman itu Tunjungan Plaza? Enak aja, udah ada. Oh iya itu. Tunjungan Plaza udah ada. Tunjungan Plaza kalau nggak salah tahun 90-an ya. Nah, aku sudah punya album Penari Ular dan Sanggup Ke Aku. Itu kan semuanya hits ya, Kang ya. Jadi Tunjungan Plaza saat itu juga lagi baru ya, baru-barunya gitu kan. Aku sempat jalan-jalan gitu. Ternyata siang-siang gitu anak-anak sekolah, anak-anak SMA atau SMP itu langsung nyerbu Kang. Padahal aku tuh nggak lagi show, pakai lagi jalan-jalan aja. Itu sampai diamanin satpamnya Tunjungan Plaza. Kita sampai diumpetin gitu. Itu pokoknya sangat berkesan banget itu satu. Terus kemudian ada lagi cerita lucu. Sebenarnya bukan cerita lucu, malu-malu ini Kang. Tahun 86 apa 86 deh. Aku belum lulus SMA sih, baru mau lulus SMA. Aku nyanyi sama Elpa Mas. Elpa Mas itu salah satu grup rock dari Jawa Timur. Aku show sama dia di salah satu tempat lah di Surabaya. Tapi zaman dulu tuh untung belum ada medsos Kang. Belum ada infotainment juga. Jadi kita tuh show juga yang nonton juga intern gitu ya. Paling juga koran atau majalah juga jarang lah. Penontonnya penonton umum gitu. Nah saat itu aku nyanyi diiring mereka, aku tuh nyanyinya kan suka lagu-lagu yang nadanya tinggi tuh. Aku saat itu nyanyi lagunya Scorpion, judulnya Holiday. Holiday tuh lagunya tuh makin lama makin nanjak gitu tinggi. Ya udah. Pas itu aku lagi suara tinggi, semua penonton tuh tepuk tangan lah. Pokoknya tepuk tangannya tuh heboh banget yang sweet gitu kayak dua. Aku makin pede dong, makin kenceng gitu ya. Wah, aku pikir diketupokin itu. Ternyata pas aku nengok kakakku tuh lagi ada di tempat duduk penonton gini. Semua tuh mukanya masih gitu, sambil nunjuk. Hah, aku langsung gini. Hah, aku bilang. Kenapa tuh? Ternyata kembennya udah melorot. Untung aku pakai blazer Kang, ya Allah tuh. Ya untuk itu penonton ketawa. Aku tuh yang bersyukur nggak ada saat itu infotainment nggak ada ya. Dan belum ada handphone ya. Belum ada handphone tahun 86. Kalau nggak ada berarti tersebar kemana-mana ya. Itu yang aku syukurin ya zaman itu. Aduh malunya minta ampun, tapi ya gimana teh. Jadi penonton tuh rupanya tepok-tepok itu karena kembennya melorot. Ya ampun ya udah deh. Bisa aku tuh nangis 3 hari 3 malam, gak mau keluar kamar. Saking malunya.
untuk saat itu nggak ada media juga nggak ada karena itu intern. Oh, Nah, ya, jadi itu salah satu. Kemudian satu lagi yang malu-maluin, sebenarnya ceritanya tuh nggak lucu ya, lebih ke malu-maluin ya. Yang kalau yang ketiga ini masih agak baru sih, itu zamannya Pak SBY ya. Tahun berapa ya? Tahun 2000 sekian lah. Tahun 2012 kalau nggak salah 2012 ya. Itu konser di Surabaya sama Angkatan Laut. Itu pengiring orkestranya Mas Duki. Ya. Dia yang jadi konduktor kan. Nah, aku udah pakai gaun dong, Kang. Aku pakainya sepatu baru, sepatu yang bener-bener baru beli, dan itu dipakai pertama kali lah di konsernya yang ada Pak SBY itu. Pas lagi udah dipanggil Tapunamasari, lagi jalan tiba-tiba itu yang namanya atau keplitek, Kang. Jadi aku tuh jatuh nyungsep di depan Pak SBY. Ya ampun. Tapi tetap nyanyi kan? Ya malu. Itu sampai ibu-ibu itu yang di tribun langsung teriak, ya gitu. Tapi ini ya, Mas Dwiki itu dengan sigap langsung nolong ya. Itu sementara anggota musiknya itu pada cekikikan ketawa loh, Kang. Ya ampun, tuh Mas Dwiki dengan sigap, dengan gentlenya langsung aku tuh dibantuin loh, Kang. Aduh, itu tetap dia nyanyi, malah tepuk tangannya lebih meriah, Kang. Jadi itu sebelum nyanyi coba sepatunya aku nyungsep gara-gara sepatu baru. Nah, Jadi sejak itu nggak pakai sepatu lagi? Nggak mau pakai sepatu baru, iya. Ini nggak bagus, nggak mau hoki ya? Sepatu bosial coba. Gitu loh. Ya itulah salah satu, ada beberapa pengalaman yang itulah yang konyol. Konyol. Gitu, Kang. Mbak, kalau jaga suara sampai sekarang itu. Nah, kebetulan aku juga kalau untuk jaga suara, aku tuh hampir setiap hari latihan ya, Kang ya. Latihan sambil main piano, nyanyi lagu-lagu nada tinggi supaya suara tetap stabil. Ya, nggak lama-lama sih, setengah jam, 1 jam. Sama aku bilang kalau mau konser, mau show itu, aku makan kencur mentah. 1 potong aja setiap hari gitu. Tuh, menjelang show misalnya seminggu sebelumnya gitu, Kang. Tuh, sama harusnya olahraga harus ya. Cuman aku tuh olahraganya paling suka jalan kaki di mall, Kang. Oke. Itu kan terus jalan kaki muter gitu, yang penting bergerak itu kan kakinya, kan. Itu olahraganya merusak kantong. Bener-bener banget. Sama paling ini pakai alat aja di treadmill aja di rumah. Gitu. Mas Dwiki suka olahraga juga kan? Olahraga, kalau Mas Dwiki itu dia biangnya olahraga, dia jalan kaki, dia golf juga. Ya, kalau Mas Dwiki rajin. Kalau ini yang tadi tuh olahraga ngabisin kantong tadi itu. Iya. Mas Dwiki yang kumpulin, Mbak, yang ngabisin. Iya, bener-bener ya. Mbak, pesan-pesan anak muda nih yang mau masuk ke dunia musik, apa sih, Mbak? Saya salut banget, Kang, dengan anak-anak sekarang ya. Terutama anak-anak yang Gen Z, yang penyanyi, yang musisi, band dan sebagainya. Mereka luar biasa banget talentanya. Dan lagu-lagunya juga keren-keren banget, dan mereka juga cara bernyanyinya ini apa sih, improvisasinya itu keren-keren, dan apa ya, akrobatik vokalnya itu gila gitu loh. Aku salut sama mereka, dan mereka juga apa yang menjadi diri sendiri. Tapi itulah di pesan aku, yang penting attitude juga harus baik tuh, Kang. Artis harus ramah nggak? Oh iya dong, karena itu sudah bagian dari profesi kita. Jadi kita harus ramah sama orang. Tapi kan banyak juga artis yang juteknya minta ampun. Iya, memang sekali lagi saya bilang itu harus diimbangi dengan attitude yang baik juga. Bersikap ramah pada orang itu juga salah satunya harus. Jadi kalau artis belum siap booming, nggak usah jadi artis lah ya kalau nggak ramah gitu. Udah nggak usah lu jadi artis lah. Kenapa lu nggak ramah gitu? Gitu aja. Juga ada lah pastinya. Makin jadi artis makin sombong ya saya. Gitu. Sebaiknya sih jangan gitu ya, loh, nggak jangan. boleh. Harus Gitu. imbang lah. Simbang, Mbak. Kolaborasi yang berkesan sampai sekarang itu dengan siapa sih, Mbak? Aku tuh, Kang, kalau soal kolaborasi dengan penyanyi manapun atau musisi manapun, semuanya suka. Hampir semuanya aku tuh suka, Kang. Karena masing-masing punya ciri ya. Misalnya sama Tiga Darah, sama Rumpis, sama 7 Bintang, aku tuh suka semua. Sama Mas Dwiki, gitu loh. Terus sama misalnya siapa ya. Nah, cuman kalau ditanya yang paling berkesan, ada pada saat aku kolaborasi bareng almarhum Chrisye. Oke. Itu dia konser tunggal, kebetulan bintang tamu ceweknya aku, Kang. Aku Sendirian? Iya, aku sendiri. Aku nyanyi bareng almarhum Chrisye, duet
Terus panggungnya itu benar-benar yang dibikin semegah mungkin. Nah, itu benar-benar membekas sampai hari ini. Luar biasa banget. Dan itu tahun 94 loh. Berarti 30 tahun yang lalu. Iya. Dan kalau sekarang ya, pasti silaturahim dengan teman-teman artis yang masih Sampai sekarang kita masih sering ketemuan kan. arisan bareng. Apalagi sekarang itu kan ada WhatsApp grup ya. Oh, Jadi oke. kita selalu terhubung. Komunikasi selalu jalan hampir tiap hari, Kang. Tuh. Kalau misalnya, ini kan banyak ikut grup, Ya. ya. Kalau misalnya pada saat jadwalnya bentrokan, yang mana yang dipilih? Kan kita bisa semua, misalnya di sini 1 jam 2 jam sekarang kita pindah lagi yang lain. Kalau beda Kan kota? bisa. Biasanya kita bagi waktu sedikit-sedikit, yang penting semuanya dapat. Oh, Gitu, Bang. Itulah salah satu caranya. cara menjaga Silaturahmi, agar silaturahmi ya, itu tetap nggak terjalin putus, ya, betul. Ya itu tadi, kita terhubung dengan WhatsApp group juga, saling komunikasi walaupun kita jarang tatap muka, tapi kan selalu jalan kan komunikasi lewat WhatsApp itu kan. Ego dihilangin juga ya? Kenapa? Egonya dihilangkan? Iya dong, pastinya dong. Dan kita kalau di WhatsApp group itu kan juga bener-bener, ya itu seperti Kang Zaki bilang harus bisa nahan ego, karena kan nggak semuanya sama pikirannya kayak Betul. kita. Iya. Karena semua jadi artis nih. Kalau satu yang belum jadi artis ngikutin artis dong ya. Gitu. Iya, Kang. Mbak, Siap. nyanyi dong Boleh. Mau lagu apa? lagu Cintaku Padamu Oke. sama 10 lagu lagi lah. Wani Biro. Terserah Mbak. Oke. Siap dengerin? Boleh. Tataplah mataku ini dan akan kau dapati seberkas keraguan tentangmu, dan aku cemburu kekasihku terlalu, ku cemburu dapatkah ku simpan rasa itu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Cintaku padamu takkan berubah walau di dalam waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini. Sekali lagi. Cintaku padamu takkan berubah walau di dalam waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati, dan suatu saat nanti pastikan kau sadari. Yeay. Terima kasih. Sinyal kedua sampai ke 10. Ntar ya ditagih ya. Iya. Oke. Ini lagu ini kalau kata orang zaman dulu ini lagu tergalau tahun 90. 90. Sanggup gak dengerin lagu ini? Aduh, pasti Bang? nangis deh. Nah, Gitu. oke. Sanggup gak aku? Ada rindu di hati, kini sedang mengganggu, mengganggu lamunanku, hingga aku ingin jumpa denganmu. Aku hampir tak percaya menghadapi semua kenyataan yang terjadi dan menyayat di hati. Oh, sanggupkah ku
Mengapa begitu cepat engkau pergi, tinggalkan aku. Sepertinya aku bermimpi, kini tinggallah kenangan yang tak mungkin ku lupa. Dan doaku untukmu, semoga saja kau di sana bahagia selamanya. Yeay. Terima kasih. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Mbak Ita Purnamasari, dan semoga banyak manfaat dari perbincangan kita, dan see you di next episode guys. Bye, wassalam. Bye-bye. Makasih Mbak Ita, sehat dan Sama-sama. sukses selalu. Terima kasih Kang Zaki.